Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Uli Inaya dari kelas 12 MIPA 6. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara membuat laporan rugi laba, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, dan cara menentukan price. Jadi di sini telah disediakan neraca saldo yang telah disesuaikan dari kantor akuntan Randy periode 31 Desember 2017 dalam ribuan rupiah. Nah, dari sini kita akan membuat yang pertama itu adalah laporan rugi laba. Pertama, kita buat judul laporannya dulu yaitu Kantor Akuntan Randy Laporan Rugi Laba periode 31 Desember 2017 dalam ribuan. Selanjutnya, kita lihat di neraca saldo lagi. Nah, di dalam laporan rugi laba ini kita harus menginput akun-akun yang berawalan nomor 4 dan 5, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Di sini kita cari dulu akun pendapatan, yaitu di situ ada pendapatan jasa dan ada pendapatan komisi. Lalu kita masukkan data tadi ke dalam laporan rugi laba dan kita catat untuk pendapatan ada dua, yaitu pendapatan jasa 43.000 dan pendapatan komisi 30.000. Lalu kita jumlahkan dan akan dihasilkan 73.000. Selanjutnya, kita input data untuk beban. Di sini ada beban gaji, beban air, listrik, telepon, beban asuransi, beban rupa-rupa, beban perlengkapan kantor, beban sewa, beban penyusutan peralatan, dan beban bunga. Lalu, data-data tersebut itu kita masukkan ke dalam laporan rugi laba. Sama halnya dengan akun pendapatan tadi, akun beban juga kita catat dan kita akumulasikan berapa total dari beban tersebut dan dihasilkan 61.000. Selanjutnya kita kurangi pendapatan dengan beban. Nah, jika pendapatan itu lebih besar daripada beban, maka perusahaan itu akan mendapatkan laba atau menerima keuntungan. Sebaliknya, jika pendapatan itu lebih kecil daripada beban, maka perusahaan itu mengalami kerugian. Nah, di perusahaan kantor akuntan Randy ini, pendapatannya itu adalah 73.000 dan bebannya itu 61.000. Dikurangkan itu akan menghasilkan 12.000. Nah, karena pendapatannya ini lebih besar daripada beban, maka kantor akuntan Randy ini akan mengalami keuntungan atau akan mendapatkan laba sebesar 12.000. Yang kedua, kita akan membuat laporan perubahan modal dengan rumus yaitu modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba apabila perusahaan mengalami laba atau dikurangi rugi apabila perusahaan itu mengalami kerugian. Dan yang terakhir itu dikurangi dengan price. Selanjutnya kita cari berapa modal dan price di dalam neraca saldo. Di sini tertulis modalnya yaitu 12.000 dan price-nya itu sebesar 6.000. Lalu kita input atau kita masukkan ke dalam laporan perubahan modal tadi. Kita catat modal awalnya itu sebesar 12.000 dan ditambah laba 12.000. Kenapa di sini ditambah laba 12.000? Karena perusahaan ini itu mengalami keuntungan dan mendapatkan laba sebesar 12.000 didapatkan dari laporan rugi laba sebelumnya. Lalu dikurangi dengan price 6.000 dan dihasilkan modal akhirnya itu sebesar 18.000. Oh iya teman-teman, jangan lupa setiap kita membuat laporan, kita harus memberi judul. Seperti yang ada di video, judulnya itu Kantor Akuntan Randy. Nah, laporannya ini tinggal diganti jadi laporan perubahan modal periode 31 Desember 2017 dalam ribuan. Yang ketiga yaitu laporan posisi keuangan. Sebelumnya kita tulis judul dulu, Kantor Akuntan Randy, laporan posisi keuangan periode 31 Desember 2017 dalam ribuan. Untuk laporan posisi keuangan ini ada acuannya yaitu harta sama dengan utang ditambah modal. Selanjutnya kita akan identifikasi atau kita akan input. Yang pertama itu adalah akun harta terlebih dahulu. Bisa kita lihat di neraca saldo. Di sini kita bisa lihat akun harta itu biasanya ditandai dengan nomor akun berawalan angka 1, ada kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, peralatan kantor, dan akumulasi penyusutan peralatan kantor.
Semuanya itu kita tuliskan di laporan posisi keuangan bagian harta. Setelah kita catat, kita akumulasikan, dan hasil akhirnya yaitu 161.800. Di situ bisa kita lihat kenapa akumulasi penyusutan peralatan kantor itu diberi tanda kurung. Karena cara pengoperasiannya itu bukan ditambahkan melainkan dikurangi. Jadi jangan lupa kalau akumulasi penyusutan peralatan kantor itu harus dikurangi bukan ditambah. Selanjutnya kita input akun bagian utang, yaitu di sini ada utang usaha, ada pinjaman bank, ada utang gaji, dan utang bunga. Semuanya itu kita input dan kita catat di dalam laporan posisi keuangan bagian hutang. Setelah dicatat, sama seperti akun harta tadi, akun utang juga kita kalkulasikan dan mendapatkan total utangnya yaitu 143.800. Nah, untuk modalnya, kita itu tidak menggunakan modal awal yang ada di neraca saldo, melainkan kita menggunakan modal akhir dari laporan perubahan modal sebelumnya. Lalu kita akan masukkan ke dalam laporan posisi keuangan bagian modal. Setelah kita catat di dalam laporan posisi keuangan, nantinya kita akan jumlahkan antara akun utang atau total akhir akun utang dan modal akhir tadi. Nah, hasilnya itu harus balance dengan akun harta. Seperti yang bisa teman-teman lihat, di situ sudah balance antara akun harta dan akun hutang ditambah modal akhir, yaitu sama-sama 161.800. Sebelum kita bahas cara untuk menentukan price, di sini saya akan ngingetin teman-teman semuanya buat jangan lupa untuk penulisan dan posisi pencatatan laporan-laporan yang tadi sudah saya jelaskan. Jangan dilupakan juga akun-akun apa aja yang berkaitan dengan laporan-laporan tadi. Dan sekarang kita lanjut ke cara menentukan price. Oke, jadi di sini diketahui pendapatan jasa itu sebesar 52 juta, beban gaji 8 juta, beban sewa 6 juta, beban lain-lain 2 juta, modal awalnya 75 juta, dan modal akhirnya itu 99 juta. Sebelumnya kita bakal cerita dulu perusahaan ini tuh posisinya rugi atau laba, karena hal tersebut itu bakal berkaitan dengan cara menentukan price. Nah, cara menentukannya sama seperti kita membuat laporan rugi laba, yaitu dengan cara mengurangi pendapatan dengan beban-beban. Di sini saya menghitungnya dalam ribuan. Pendapatannya itu sebesar 52.000, beban gajinya itu 8.000, beban sewanya 6.000, beban lain-lainnya itu 2.000, dan dikalkulasikan perusahaan ini mengalami laba sebesar 36.000. Lalu kita tuliskan rumusnya, yaitu modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba karena perusahaan mengalami laba, lalu dikurangi price. Di sini kita bisa cek di data tadi yang di awal berapa modal akhir dan modal awalnya. Di sini bisa kita lihat modal awalnya itu adalah 75 juta dan modal akhirnya adalah 99 juta. Kita masukkan ke dalam hitungannya, yaitu 99.000 sama dengan 75.000 ditambah 36.000 dikurangi price. Lalu 99.000 sama dengan 75.000 ditambah 36.000 sama dengan 111.000, lalu dikurangi price. Selanjutnya price ini kita pindah ruaskan, jadi price sama dengan 111.000 dikurangi 99.000 sama dengan 12.000. Ini saya hitung dalam ribuan, dan ini sama halnya seperti 12 juta. Jadi price-nya itu sebesar 12 juta. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.